Cara jadi magnet rezeki dengan membahagiakan istri dan keluarga. Hai teman, ketemu lagi dengan channel Salam Inspirasiku. Channel yang penuh inspirasi dan motivasi untuk memperbaiki kualitas hidup kamu. Kali ini, tema yang akan kita bahas adalah menjadi magnet rezeki dengan membahagiakan istri dan juga keluarga. Tentunya, ini ditujukan bagi kamu seorang kepala rumah tangga ya. Tapi tenang, bagi kamu seorang istri bisa juga kok menjadi magnet rezeki dengan membahagiakan suami kamu. Dan kamu yang menjadi seorang anak bisa juga loh menjadi magnet rezeki dengan membahagiakan orang tua kamu atau saudara kamu. Yang jelas, video ini agar lebih mengena dan spesifik, kita bahas menjadi magnet rezeki dengan membahagiakan istri dan keluarga ya. Kalau kamu bukan sebagai seorang kepala rumah tangga, bisa sesuaikan saja ya. Tapi, sebelum kita bahas lebih jauh, bagi kamu yang baru ketemu channel ini atau menonton video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya dan tekan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, begini teman, tentu siapapun kamu ingin mudah rezekinya kan? Entah kamu seorang pria, wanita, sudah berumah tangga atau belum. Terutama bagi kamu yang sudah berumah tangga, tentunya ingin agar keluargamu bisa hidup enak, bahagia, dengan berkecukupan finansial kan? Nah, di video ini yang kami jelaskan caranya simple, yakni membahagiakan istri dan keluarga. Membahagiakan bagaimana maksudnya? Ya, buatlah bahagia pasangan kamu, istri kamu, anak-anak kamu. Kalau kamu sebagai istri, maka buatlah bahagia suami kamu dan juga anak-anak kamu. Caranya bagaimana membuat bahagia? Tentunya yang tahu adalah kamu sendiri selaku pasangannya kan? Entah kamu sesekali kasih hadiah, ajak jalan-jalan meski dekat, bantuin pekerjaan rumahnya, bisa nyuci, ngepel, atau apapun itu. Berusaha dan berupayalah untuk membuat hati istri kamu senang. Jika selama ini kamu merasa rezekinya seret, bisa saja kamu sedang tidak harmonis dengan istri atau pasangan kamu atau dengan anak kamu. Ingat teman, pasangan yang saat ini menjadi teman hidup kamu adalah pilihan kamu sendiri kan? Maka baik atau buruk perlu kamu terima dia apa adanya. Atau jika memang mungkin pasangan yang saat ini bersama kamu bukan pilihan kamu, tetapi mulailah untuk menerimanya karena saat ini dialah yang menjadi pendamping hidup kamu. Ketika kamu mampu membuat istri dan keluarga kamu senang dan bahagia, maka kebahagiaan mereka mampu membuat terbukanya pintu rezeki dalam hidup kamu teman. Apalagi kamu memang bekerja dengan niat tulus untuk menghidupi mereka, yakni istri dan anak kamu. Ketika kamu memang bekerja untuk mereka, itu dinilai ibadah, maka rezeki bisa menjadi berkah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kamu saat ini sudah membahagiakan anak dan istri kamu? Apakah kamu sering menyenangkan hati istri kamu dan anak kamu? Jika sudah, maka itu adalah pertanda bahwa cepat atau lambat Allah akan bukakan pintu rezeki dalam hidup kamu selebar-lebarnya. Ketika kami mengamati keluarga yang tidak harmonis, hidup mereka rata-rata secara materi, secara finansial, atau rezeki juga ikut seret.
Karena dalam hubungan rumah tangganya tidak ada kebahagiaan atau jarang sekali mengalami bahagia satu sama lain. Apalagi lebih sering berantem, bertengkar karena berbagai persoalan yang mereka hadapi. Terlebih lagi, sang suami sering kasar dengan istri, sering memarahi, berkata kasar, atau bahkan main tangan. Tentu di sini tidak ada kebahagiaan, kan? Untuk itulah kamu perlu paham bahwa ketika kamu membuat istri atau keluarga kamu tidak bahagia, maka hampir dipastikan rezeki kamu seret, teman. Sekeras apapun kamu berusaha, maka energi kesedihan, energi kekecewaan, energi kejengkelan, dan penderitaan sang istri dan juga anakmu inilah yang bisa menghambat rezeki kamu, teman. Menghambat usaha kamu, menghambat karir kamu, dan menghambat berbagai peluang rezeki yang masuk dalam hidup kamu. Karena vibrasi yang dipancarkan ke alam semesta terhadap kamu tentu saja jelek. Tidak ada energi positif yang bisa dikonversikan pada kebaikan dalam hidup kamu. Sebaliknya, ketika kamu berusaha untuk membahagiakan istri dan anak-anak kamu, maka kemudahan rezeki terbuka lebar dalam hidup kamu, teman. Disinilah vibrasi positif yang terpancar ke alam semesta. Saat itulah doa-doa terbaik yang ada. Dan inilah yang menjadi percepatan rezeki dalam hidup kamu. Mungkin di antara kamu ada yang bertanya, ada juga kok pasangan yang sering bertengkar atau berantem tapi rezekinya banyak tuh. Malah ia kaya raya. Dan ada juga yang sering membahagiakan istri serta anak-anaknya tapi mereka tetap hidup miskin, melarat. Ya, memang ada yang seperti itu, teman. Nah, pada kasus pertama, yakni orang yang kaya secara materi tapi jika diamati, ia miskin kebahagiaan karena sering bertengkar, kan? Apakah kamu mau seperti itu? Tentunya tidak, kan? Dan kasus kedua, mereka secara materi memang terlihat miskin. Tapi apakah benar demikian? Apakah kamu benar-benar cek kebenarannya kalau mereka itu miskin? Kalaupun mereka tidak kaya secara materi menurut kamu, bukankah mereka kaya secara batin sebab bisa menciptakan kebahagiaan? Bisa saja loh mereka sudah merasa kaya dengan kondisinya saat ini. Dan lebih menariknya, ketika minat mereka adalah pada kekayaan, maka energi kebahagiaan pun bisa dikonversi menjadi materi, sehingga kaya secara finansial pun bisa tercapai, cepat atau lambat, teman. Sebab energi bisa dikonversi menjadi apapun, terutama energi kebahagiaan. Ini sangat bisa dikonversi dengan uang, harta, atau berbagai rezeki apapun. Karena salah satu syarat mutlak untuk bisa dengan mudah mendapatkan rezeki adalah bahagia. Ketika kebahagiaan seringkali diakses, maka gerbang kemudahan, gerbang keajaiban dalam hidup terbuka lebar. Untuk itulah, para kaum pria yang sudah berumah tangga, sudah punya istri, berusahalah untuk membahagiakan istri, anak, dan keluarga kamu. Sebab kamulah kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluargamu sendiri. Bahagiakanlah istri sebisa dan semampu kamu, teman. Jika kamu punya uang, maka ajaklah jalan-jalan atau rekreasi yang cukup jauh hanya untuk sekadar membuatnya menjadi lebih gembira dan sukacita. Berlibur hanya untuk menyenangkan hatinya, teman. Atau tidak harus jauh, yang dekat pun tak apa,
asal membuat istri kamu bahagia. Berikanlah yang terbaik untuknya, baik sandang, pangan, maupun papan. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kamu dengan tidak memaksakan diri ya. Artinya memaksakan diri yakni dengan berhutang ke sana kemari sehingga membuat kamu malah menderita. Buatlah istri kamu bahagia dengan tidak menjadikan itu sebagai beban. Kamu pun juga harus tetap bahagia ketika membahagiakan istri kamu, bukan malah menjadikan beban baru dalam hidup kamu. Yang jelas, buatlah bahagia istri dan anak kamu dengan tetap menjaga kebahagiaanmu sendiri, bukan malah membuat hidupmu menjadi beban sehingga timbul masalah baru dalam hidup kamu. Jika kamu hanya mampu mengajaknya makan di pinggiran jalan, tapi jika itu sudah bisa membuat istri kamu dan anak kamu bahagia, itu pun sudah sangat cukup, teman. Kalau kamu hanya mampu mengajaknya jalan ke pantai yang dekat dengan tempat tinggal kamu, ya lakukan itu, asalkan mereka bahagia. Bila kamu hanya mampu membantunya membersihkan rumah, membantu mencuci baju, ngepel, jagain anak, bantuin masak, dan itu bisa membuat istri kamu bahagia, ya lakukan itu, teman. Yang jelas, berusaha dan berupayalah untuk membuat hati istri dan anak kamu bahagia. Ketika kebahagiaan tercipta dan kamu punya keinginan hidup kaya serta berlimpah, maka kebahagiaan itu bisa dikonversikan menjadi energi kekayaan. Disinilah kemudahan rezeki tercipta. Kamu bisa menjadi magnet rezeki sesuai dengan keinginan kamu atas izin dan kuasanya. Baik, itu saja. Silakan bisa dilakukan mulai sekarang ya, teman. Oh ya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tak ketinggalan video lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasiku.